Baik, Bu Susi, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Eka, saya sehat. Bagaimana keadaan hari ini, Bu? Rasanya udah senang? Luar biasa Bu untuk hari ini, karena sejauh ini juga sama anak-anak hari ini bahagia sekali saya pergi sekolah. Ah, Bu Susi, dalam coaching itu kan ada 3 kompetensi itu. Ada present, ada mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu, mana yang masih dianggap kurang sama Ibu? Kalau menurut saya sih di presentnya Bu. Di presentnya. Iya benar. Di mana itu, Bu? Jadi kan di saat saya coaching sama si dia kemarin, Iya. jadi jaringan saya terganggu. Oh, Jadi di saat terganggu jaringan itu, saya bisa komunikasi dengan ibu dia itu agak sulit, putus-putus seperti itu Bu. oh gitu. Apa yang Ibu inginkan dari coaching itu? Saya menginginkan apa yang sudah kami rencanakan atau yang sudah kami bahas kemarin itu terlaksana dengan baik, dengan dukungan dari sekolah, dari semua pihak. Luar biasa. Mantap, Bu. Sukses. Terima kasih Bu Eka. Ibu Dea. Waalaikumsalam Ibu Susi. Apa Ibu Dea hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat Ibu. Ada apa ya Ibu Dea tadi menghubungi saya melalui WA? Jadi begini Bu, di kelas saya, kelas 6, ada beberapa anak yang masih tidak bisa membaca Bu. Setelah saya hitung-hitung dan memberikan tes, ternyata dari 30 siswa, ada 5 anak yang tidak bisa membaca dengan tingkat kelancarannya itu berbeda-beda Ibu. Baik, jadi Ibu guru kelas 6. Siswa itu berapa orang ya? 30 Ibu. Jadi ada 5 siswa yang tidak bisa membaca dari 30 siswa. Benar Ibu seperti itu? Iya Ibu. Jadi Ibu tahu nggak kenapa si siswa 5 orang ini baru bisa membaca? Jadi bukan dari 5 siswa ini berbeda-beda Bu alasannya. Ada yang memang orang tuanya buta huruf di rumah, jadi tidak bisa mengajarkan anaknya. Ada kurangnya minat untuk membaca. Setelah itu memang saya lihat-lihat mereka malas dan budaya literasinya juga kurang. Baik, jadi setelah Ibu melihat ada beberapa hal ya yang membuat mereka tidak bisa membaca, dari faktor malas, dari kurangnya konsentrasi. Nah, kira-kira selama ini Ibu mengajar itu menggunakan media yang menarik nggak bagi mereka? Menurut saya telah menggunakan media yang menarik, tetapi mungkin sebagian anak dengan kan gaya belajarnya berbeda-beda Bu ya. Mungkin ada sebagian anak juga yang kurang menarik seperti itu Ibu. Jadi Ibu selama ini sudah melakukan pembelajaran secara menarik ya. Iya Ibu. Nah, saya mau tanya lagi, kira-kira anak ini karena tadi nggak bisa membaca ya, masih ada nggak bisa membaca tuh, metode apa yang selama ini Ibu lakukan? Saya mengajak kelima anak ini di waktu luang untuk belajar membaca bersama, mengenal huruf. Setelah itu nanti saya perkenalkan menggunakan kartu-kartu dari alfabet A sampai Z. Setelah itu juga ada tontonan video-video YouTube, bahkan buat nyanyian-nyanyian supaya mudah mereka untuk menangkap dan mengingat kosakata maupun kalimat dari proses belajar membaca Ibu. Setelah Ibu melakukan beberapa macam supaya mereka bisa membaca, ada nggak perkembangan dari yang sebelumnya? Ada sebagian anak perkembangannya lumayan signifikan, ada sebagian anak memang sama sekali tidak berkembang Ibu, seperti itu. Yang anak yang belum berkembang ini Ibu cerita nggak kenapa? Setelah saya mencari tahu, ternyata latar belakang keluarganya Bu, kurangnya respon atau perhatian orang tua mengajari anak untuk dalam membaca. Bahkan orang tua sendiri pun tidak bisa membaca, sehingga menimbulkan mungkin efek ke anak itu sendiri. Baik, berarti Ibu juga setelah menghubungi orang tuanya, ternyata orang tuanya juga ada yang belum bisa membaca. Nah, ada nggak rencana Ibu ke depan ingin melakukan atau menerapkannya bagaimana? Ada nggak ide-ide terbaru dari Ibu supaya si anak ini lebih meningkat dalam membacanya? Baik Bu, rencananya kan saya nanti ke depannya Bu mau mengajak anak tersebut belajar tidak hanya di dalam kelas, bawa ke ruangan ke lapangan terbuka sambil bernyanyi, tetapi tetap mempelajari alfabet-alfabet,
menyusun huruf-huruf menjadi kosakata. Setelah itu nanti minta bantuan tenaga perpustakaan serta menyediakan pojok baca supaya anak-anak lebih menarik dalam membaca, tidak hanya membaca sekadar buku cetak aja Ibu. Jadi Ibu udah ada ide-ide ke depan yang akan Ibu rencanakan untuk diterapkan di kelas ya. Tadi saya mendengar Ibu ada rencana pojok baca. Kira-kira di pojok baca Ibu tuh menyediakan buku yang memang menarik perhatian siswa itu untuk Iya. dia sering-sering berkunjung di sini. Ya Bu, saya menyediakan buku, buku komik, buku dongeng, legenda-legenda, buku-buku bergambar yang menarik minat siswa untuk membaca Bu. Karena kan anak-anak kalau membaca buku referensi atau buku cetak itu mereka kan sepertinya agak malas ya Bu ya. Iya benar sekali. Jadi dapat saya simpulkan dari pembicaraan Bu Dia tadi, Ibu Dia memiliki murid 5 orang yang belum bisa membaca, Ibu Dia telah menerapkan beberapa metode, tetapi masih kurang. Ibu Dia itu menghubungi orang tua, nah ternyata di orang tuanya juga masih ada yang belum bisa membaca. Jadi Ibu Dia sudah punya ide-ide baru yang akan Ibu Dia terapkan untuk ke depan. Rencana lain ada nggak Bu Dia selain yang kita bicarakan tadi? Rencana lainnya itu Bu, saya kan mengajak tutor sebaya teman-teman di dalam kelas yang bisa mengajarkan teman-teman mereka. Jadi kan ada motivasi tersendiri. Mungkin kalau sama guru kan masih agak canggung, tapi kalau sama teman mereka kan lebih leluasa seperti itu Bu. Habis itu sering-sering diajak masuk ke perpustakaan dan rajin-rajin menanamkan motivasi pentingnya dalam membaca, terutama menerapkan budaya literasi sejak dini. Nah sebenarnya ide-ide Ibu Dia ini sudah luar biasa ya. Bahkan Ibu Dia bisa memberi contoh untuk teman-teman Ibu yang lain. Baik, di sini kira-kira ada nggak komitmen yang ingin Ibu Dia lakukan ke depannya? Yang pastinya memotivasi diri ya untuk terus mengajari anak-anak supaya bisa lancar membaca, menerapkan pembelajaran yang edukatif, menarik mereka untuk bisa lancar membaca, serta mencintai budaya literasi supaya mereka bisa mengikuti teman-teman mereka yang lainnya untuk rajin dalam membaca, bahkan mampu dalam membaca seperti anak-anak kelas 6 lainnya. Baik, mudah-mudahan ide komitmen apa yang sudah Ibu Dia rencanakan tercapai semuanya ya Bu. Jadi di sini kira-kira siapa yang akan membantu Ibu pada kegiatan Ibu? Pastinya itu dukungan orang tua yang paling utama, teman-teman di dalam kelasnya, tenaga keperpustakaan, serta rekan-rekan guru yang lain Ibu. Baik, jadi berarti semua mendukung ya antusias mereka terhadap perkembangan si anak yang tadi. Ya Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, Ibu Dia pun nggak kepikiran lagi ya dengan masalah-masalah yang selama ini. Nah, jadi bagaimana Ibu Dia? Masih ada yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu permasalahan yang saya sharing ke Ibu. Insya Allah di lain waktu kalau ada lagi yang ingin saya sharing, pasti saya akan menghubungi Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Susi. Baik Ibu Dia, bagaimana perasaan Ibu Dia hari ini setelah kita sharing-sharing dengan Ibu? Alhamdulillah perasaan saya udah lega Bu ya. Saya banyak mendapatkan masukan-masukan yang menarik dan insya Allah akan saya terapkan kepada anak-anak saya nanti. Terima kasih Ibu. Ada lagi Ibu Dia ya, sudah selesai ya? Iya, Ibu. Ibu Dia sekarang udah semangat lagi. Terima kasih Ibu Dia. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu? Nah, jadi indikatornya sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai Bu Eka. Luar biasa ya. Alhamdulillah Bu Eka. Ya, sukses ya. Amin. Bagaimana Ibu menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Jadi kalau menurut saya sudah memenuhi ketiga kriteria dari coaching Ibu, dari presentnya, dari mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu Eka. Luar biasa ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Jadi di saat perjalanan coaching tadi Bu, di mana coach saya sendiri dan Ibu Dia sebagai coach itu sudah memenuhi ketiga-tiganya Bu. Di situ dalam keadaan tenang, fokus, di saat mendengar juga aktif. Ibu Dianya juga seperti itu. Nah yang berikutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana Ibu Dia saya sendiri mengajukan pertanyaan ke Ibu Dia sehingga Ibu Dia memahami pertanyaan saya, sehingga beliau menjawab dengan jawaban yang memang betul-betul sesuai apa yang beliau
beliau alami seperti itu Ibu. Ya, benar Bu Susi. Karena kan saya juga mengamati kan tadi yang ketiga kompetensi tadi itu kan yang kayak present kan, tentunya kita harus ada jiwa kita, memang roh kita ya ada di tempat. Kalau itu nggak ada, otomatis itu tidak bisa Ibu. Iya, benar, Pentingnya Ibu. ya. Kalau yang mendengar aktif jelas ya Bu, bisa memahami, bisa melihat, mengamati langsung itu mendengarnya bagus ya. Terus kan pertanyaan yang ditanyakan juga berbobot, itu luar biasa Bu. Tingkatkan ya Bu. Insya Allah Ibu, terima kasih Bu Eka. Oke, baik Bu. Rencana tindakan selanjutnya gimana Bu? Jadi tindakan selanjutnya saya akan memantau terus atau bertanya terus kepada Ibu Dea. Mudah-mudahan apa yang ingin beliau terapkan ide-ide itu berjalan lancar seperti itu. Oke, itu perform apa yang ingin Ibu tingkatkan kembali? Present terutama Bu ya. Oh iya, benar-benar ya. Apa yang Ibu dapat dari proses ini Bu? Bahagia ya tentunya ya. Ya, jadi perasaan yang bahagia karena dimana coach kita di saat itu dia merasakan hal yang sama di saat dia menemukan ide-idenya didukung, terus dia menemukan inspirasi baru seperti itu. Iya, jadi kita kan kayak punya semangat baru ya. Iya, benar, kita Ibu. kan sharing, tempat curhat ya kan, itu otomatis kita punya jiwa yang nyaman. Iya, benar sekali Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Sama-sama Ibu Eka, saya juga berterima kasih. Oke.